Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian di rumah? Luar biasa. Yes. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, bersuka cita sambil bernyanyi. Kita akan bernyanyi dari lagu Yunus di Perut Ikan. Yang kedua, Setinggi-tingginya Langit. Yang ketiga, Bohong Itu Dosa. Dan yang keempat, Hati Yang Gembira. Nah, sekarang Tante undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita semangat bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Dari lagu Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan, pom pom pom. Cuam cuam, pom pom pom, cuam cuam. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan, pom pom pom. Cuam cuam, pom pom pom, cuam cuam. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat
Nah adik-adik, Tante persilahkan untuk duduk. Kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hatimu, siapkan Alkitabmu. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, ya kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan pada hari ini untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Marilah kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1.
Aku yang Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan ayat hafalan. Sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, masih ingat kan ayat hafalan minggu yang lalu? Ya, kita dengarkan dulu ya ayat hafalan minggu yang lalu. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Dania Intan Ayu Sinurat dari Wi Jericho. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu yang lalu yang tertulis di Kolose 3 ayat 23. Bunyinya adalah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan minggu ini yang tertulis dari Yunus 1 ayat 9b yang bunyinya, Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sudah dibaca adik-adik? Sudah diikutin? Sudah diingat? Oke, kita ulangi sekali lagi adik-adik ayat hafalannya. Ikuti ya. Yunus 1 ayat 9b. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dihafal ya adik-adik, karena minggu depan akan kita ulangi kembali. Shalom, selamat hari Minggu. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang terpuji dan termulia, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan-Mu yang masih kami alami setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu melalui ibadah virtual bersama dengan teman-teman sekolah minggu lainnya. Sebentar lagi kami mau dengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mohon tuntun dan bimbing kami supaya kami boleh memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Fantastik, luar biasa, yes, yes, yes.
Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu pagi ini tertulis dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 17. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kakak akan bacakan untuk kita semua di bawah judul perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan dan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ke renungan kita di pagi hari ini, ada video singkat yang bisa kita saksikan bersama. Mari kita perhatikan sama-sama. Yunus di perut ikan besar. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari,
Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun, kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah siang-siang mama atau papa suruh tidur siang, tapi dia kabur main-main sama teman-temannya, dia keluar dari rumah lari? Ada? Pasti ada kan? Pasti di antara kita ada yang pernah begitu. Nah, ada cerita dari seorang teman kita yang bernama Risa. Risa ini disuruh tidur siang oleh mamanya. Tapi Risa berlari keluar dari rumah karena dia ingin bermain-main. Mamanya memanggil-manggil, "Risa, jangan lari keluar. Tidur siang dulu." Lalu Risa menjawab mama, "Enggak ah mah, mau main sama teman, enggak ngantuk. Siang-siang mau main sama teman, mau main keluar lari-lari. Gak mau tidur." Lalu ternyata tidak lama setelah Risa bermain, langit mendung dan hujan turun, hujan deras. Risa tetap tidak pulang, ia malah mandi hujan di lapangan. Mama memanggil-manggil Risa, "Risa pulang, hujan, nanti kamu sakit." Tapi Risa tetap bermain hujan dan tak mau mendengar mamanya. Lalu setelah hujan reda, Risa pulang dalam keadaan basah. Ia kedinginan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Risa akhirnya jatuh sakit. Ia demam. "Aduh, dingin banget. Aduh, kepalaku sakit, badanku lemas." Lalu Risa harus meminum obat dan tidak bisa bermain sampai dia sembuh. Apakah adik-adik sekolah minggu ada yang pernah seperti Risa? Pasti ada ya. Mama atau papa melarang kita untuk begadang di hari Sabtu. "Tidur cepat ya, besok ada ibadah sekolah minggu. Biar kamu bisa cepat bangun." Tapi ternyata kita tidak mau dengar nasihat mama papa. Kita tidurnya lama, kita tidurnya jam 1 pagi, jam 2 pagi, keasikan nonton YouTube. Lalu kita pun bangun kesiangan, lalu kita jadi terlambat sekolah minggu. Atau misalnya mungkin di sekolah, ibu guru katakan pada kita, "Anak-anak, jangan lupa rajin mengerjakan PR ya. Nanti ulangan akan diambil dari soal-soal PR yang sudah pernah diberikan." Ternyata kita malas mengerjakan PR. Lalu akhirnya saat ada ulangan, kita jadi tidak bisa mengerjakan ulangan karena sebelumnya kita tidak pernah mengerjakan PR. Seringkali ya adik-adik sekolah minggu, kita tidak ingin menurut. Kita tidak patuh dan taat pada perintah orang tua, pada perintah guru-guru, bahkan pada perintah Tuhan. Tapi ketidaktaatan dan ketidakpatuhan kita ada harganya adik-adik.
Apa ya harganya, Kak? Harga ketidakpatuhan kita seringkali harus kita bayar dengan penyesalan yang datangnya terlambat. Kita tidak menurut dengan orang tua, akhirnya kita main hujan dan jadi sakit. Kita tidak mengerjakan PR, akhirnya nilai kita di sekolah jadi jelek. Sama seperti tokoh kita di pagi hari ini, yakni Yunus. Adik-adik, Yunus itu seorang nabi. Tahu nggak tugasnya nabi apa? Tugas nabi sudah jelas untuk membawa orang-orang bertobat kepada Tuhan. Lalu Yunus diminta oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe orang-orangnya penuh dengan dosa. Mereka selalu menyedihkan hati Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus pergi untuk menegur orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Tapi Yunus ketakutan dan dia malah lari. Dia lari dari tugasnya. Kalau adik-adik sebagai murid di sekolah disuruh berangkat sekolah. Tapi malah kabur, malah bolos. Apa jadinya? Pasti orang tua dan guru-guru kita marah kan? Yunus lari karena ia takut ke Niniwe. Akhirnya karena ketidakpatuhannya itu, Tuhan membuat kapal yang Yunus tumpangi diserang badai. Orang-orang penumpang-penumpang lain ketakutan. Lalu mereka mencari-cari siapa penyebabnya. Ternyata ketidakpatuhan Yunuslah yang membuat Tuhan marah. Akhirnya mereka semua sepakat, ya udah, cuma dia yang salah, kita buang aja dia ke dalam laut. Akhirnya Yunus pun dibuang ke dalam laut. Lalu seekor ikan besar datang dan menelan Yunus. Yunus pun ada di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari. Nah adik-adik sekolah minggu, seringkali kita ini seperti Yunus. Kita tidak mau mendengar nasihat orang tua, nasihat guru-guru, bahkan perintah-perintah Tuhan juga kita langgar. Kita mengira kita lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Akhirnya pemberontakan kita hanya membawa kita kerugian dan penyesalan yang memang akan datang terlambat. Apa yang akan terjadi kalau seandainya Yunus taat pada Tuhan? Apa yang akan terjadi kalau seandainya Yunus tidak perlu lari dari Tuhan, tidak perlu lari dari tugasnya, tidak perlu lari dari tanggung jawabnya? Tuhan akan menyelamatkan banyak orang di kota Niniwe. Bahkan Yunus tidak perlu sampai ditelan oleh ikan paus, ikan besar. Dan tidak perlu tinggal dalam perut ikan selama 3 hari. Nah untungnya untuk Yunus dan untuk kita adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu maha penyabar dan maha penyayang. Yunus yang nakal dan pemberontak tidak Tuhan hukum berat. Justru Tuhan masih memberikan Yunus kesempatan baru untuk bertobat dan untuk melakukan apa yang benar. Kita pun demikian adik-adik. Meskipun kita nakal dan tidak patuh, kita sering melawan mama papa, kita sering melawan guru-guru kita di sekolah, kita masih mengganggu teman. Tapi Tuhan tetap menyayangi kita dan memberikan kita kesempatan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama lagi. Kalau kita belajar, taat dan patuh, kita tidak perlu menanggung kerugian-kerugian dan akibat yang datang karena ketidakpatuhan kita. Kita bisa hidup dalam ketenteraman dan kedamaian. Kita semua ini sama seperti Yunus. Kita perlu belajar untuk patuh, kita perlu belajar untuk taat. Semoga cinta dan kesabaran Allah bisa mengajarkan kita untuk taat dan patuh pada Allah ya adik-adik. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah jadi sahabat kami yang terbaik selama ini. Terima kasih karena sudah membimbing dan menguatkan kami menjalani hidup kami. Kami mohon Tuhan tetap dampingi dan tuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan kami mohon berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar baru saja. Biar firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh kami ingat dan kami renungkan serta laksanakan dalam hidup kami setiap harinya.
Pakai pikiran kami dan segala yang kami punya untuk melayani Tuhan dengan membantu orang tua kami, kakak dan adik kami, keluarga serta teman-teman kami, serta sesama kami manusia. Kami mohon Tuhan berkati pendidikan kami biar kami boleh beroleh hikmat dan kebijaksanaan di sekolah. Kami mohon berkati orang tua dan keluarga kami, jauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Kami juga mohon Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, Amang Pendeta Silalahi, Inang Pendeta Baru Munte, dan segenap parhalado gereja HKBP Batu Haji Lama. Berikan kekuatan supaya kami boleh bekerja keras untuk melayani jemaat Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berkati persembahan yang akan kami sampaikan sebentar lagi. Pakailah persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dengarkan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan ya persembahannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini dan kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak.